Kembali lagi di Cahaya At-Thohir. Kita lanjutkan pembahasan tentang penyakit hati. Wah, silakan Nak. Nih, kan lagi diuji sekarang, lagi ditakdirkan jadi menteri. Allah yang nakdirkan itu ya. Surat Ali Imran ayat 26. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Engkau berikan kedudukan, kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasya. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi pasti nggak kebayang bakal jadi menteri, ya kan? Allah yang takdirkan, maka dipisahkan jabatan dengan kemuliaan itu misah. Kalau diberi jabatan menjadi tawadu, menjadi adil, manfaat, baru dipasangkan kemuliaan. Kalau dikasih jabatan ada yang tidak amanah, ada yang tidak adil, ada yang jadi petantang-petenteng, baru dipasangkan kehinaan. Makanya kalau diangkat punya jabatan apapun jangan dulu syukuran, karena kan belum kerjanya, ya. Nanti kalau udah tamat, lulus, nah baru syukuran. Jelas Pak? Ya. Saya tuh nyaah sayang ke Om Erik tuh sing selamat. Jangan sampai tergelincir ya. Dunia nggak ada apa-apanya, Yang ada apa-apanya adalah keikhlasan dan hidup yang benar. G, galak. Ada yang bertanya, ya Rasul beri saya nasihat. La tagdob, jangan marah. La tagdob walakal jannah, jangan marah-marah bagimu surga. Ciri orang takwa, ciri ahli surga di surat Ali Imran ayat 133. Alladzina yungfikuna fissarra'i wadarra. Satu, orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Itu ciri khas orang takwa tuh. Oh, senang sekali. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Jadi yang orang ambek-ambekan itu kurang sehat. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Udah, jangan marah-marah. Orang yang cakep aja marah-marah jadi jelek. Saya tidak nerusin ya. Orang yang pemarah itu jadi enggak normal, akal sehatnya turun. Kata-katanya menjadi jelek seperti yang tidak berpendidikan. Keputusannya tuh zolim, raut mukanya juga horor, tubuhnya juga jadi rentan berpenyakit, dan tidak ada orang yang ditakdirkan suka kepada para pemarah. Bu, ibu mau tidak punya suami pemarah? Sama. Ibu nyaman tidak kalau lihat suami marah-marah? Sama. Jadi harus gimana dong? Jengkel normal, sakit hati normal, kecewa normal. Yang harus dikendalikan itu sifat marah-marah. Jadi harus bagaimana? Tegas dan santun. Apa bedanya marah dengan tegas dan santun? Kalau marah itu tidak jelas dan cenderungnya zolim. Kalau tegas itu dua cirinya. Satu, fakta. Dua, aturan. Ini yang dipegang. Contoh, prank piring pecah. Bibi, aduh. Nah ini marah atau tegas? Kenapa pakai aduh-aduhan? Pecah rasanya kepala saya. Marah atau tegas? Masa kepalanya pecah? Kalau kepala pecah ya dia nggak ngomong dong. Di mana mata kamu Bibi? Malah nanya mata, ini nggak jelas. Dan bibinya cerdas, ini Bu. Ibu juga tahu monyong, nah jadi si ibu yang monyong. Kamu ini dasar orang kampung, kata si bibi. Kita kan di kampung se-RT Bu. Dia stres. Nih mau tahu orang tegas seperti apa? Prank, Bi,
suara apa? Maaf, piring pecah Bu. Selalu fakta. Oh ya, gimana ceritanya piring ini pecah? Saya barusan sedang bete Bu, jadi saya banting aja. Oh iya, piring keberapa Bi? Maaf ya Bu, piring terakhir. Jadi maksud Bibi sudah 2 losin, pas Bu hari ini pas. Nih yang kedua, aturan. Ingat enggak aturan perjanjian kerja di rumah Ibu? Ingat Bu, coba ceritakan. Kalau piring, gelas, pecah 2 losin, berarti saya berhenti kerja di rumah Ibu. Bibi ngerti enggak? Iya Bu, maaf ya Bi, sesuai dengan kesepakatan kita, maka hari ini mungkin hari terakhir Bibi kerja di tempat saya. Maaf ini sedikit pesangon, mudah-mudahan punya tempat kerja yang lebih baik. Bibi lebih hati-hati ya, semoga dapat tempat kerjaan yang piringnya terbuat dari beton semua. Nah ini marah karena nggak jelas ya kan. Terima kasih ya Bi, saya mohon maaf seminggu Bibi kerja di rumah saya banyak kesan yang mendalam. Mudah-mudahan jadi hikmah. Beres, ya kan? La tagdob walakal jannah. Iri itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Temen naik haji, ibu naik tensi. Hati-hati nih. Sebentar lagi Indonesia memasuki Mudengnas. Musim dengki nasional. Pilkada, pilpres, rileks aja ya, jangan pada stres. Tahu kenapa? Karena kita belum tentu hidup tahun 2024 ya kan. Mau ngapain stres dari sekarang, tahu-tahu minggu depan mati ya kan. Yang kedua, karena kita bukan calonnya. Ini gak ada hubungan apa-apa. Saya sama beliau nggak pernah ngomongin masalah ini. Ini saya ceramah di mana-mana begini, ngepas aja sekarang kagok. Aduh, maafin ya. Nggak usah stres. Sebagai rakyat nanti tinggal istiqoroh, pelajari istiqoroh, cos. Dan yang dicoblos itu belum tentu takdirnya jadi. Beda pilihan dengan orang lain, nggak apa-apa. Yang penting tetap bersaudara, benar? Yang menentukan jadi itu Allah. Dan itu ujian bagi yang ditentukan juga. Makanya nggak usah dengki-dengkian. Ingat ya, tiap orang sudah punya garis masing-masing. Dan kita nggak usah sibuk sebel sama rezeki orang. Kalau kita sebel sama tetangga, kita yang stres. Jadi noongin terus rumah tetangga. Tiap mau keluar, ada dia, jadi susah keluar. Kita udah capek-capek beli belanjaan dari pasar, mau pulang ke rumah di gang ada dia, kepaksa balik lagi lewat selokan. Selamat menderita si dengkimen. Gimana kalau ada tetangga yang sebel sama kita? Shh, dengerin ya. Kalau ada orang yang iri sama kita berarti kita berprestasi. Sebab kalau kita blow on gak ada yang iri ya kan. Serius. Jadi wajar ini kalau nanti Om Erik sebagai menteri misalkan ada yang iri dengki ya biarin. Gimana caranya? Tuhan kita itu Allah. Enggak mungkin semua orang suka kepada kita. Nabi aja yang sempurna segala-galanya. Ada yang menghina, ada yang memfitnah. Masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Hah? Nabi aja yang sempurna, ada yang sebel. Masa kita yang nyebelin asli gak ada yang sebel ke kita ya kan? Bukan urusan kita sebelnya orang ke kita. Gak bahaya. Yang bahaya tuh kita sebel ke orang. Kalau kita sebel ke orang, habis waktu kita mikirin dia. Sedang dia lagi tidur. Kita ngomongin dia. Pahala kita dikasihin ke dia. Dosa dia diangkut oleh kita. Rugi. Tapi dia ngomongnya jelek. Dengerin ya. Siapa yang menciptakan kita?
Siapa yang ngasih rejeki? Siapa yang ngasih hidayah? Siapa yang ngampunin dosa kita? Siapa yang punya sorga? Siapa pembagi semua karunia? Kalau semua karunia dari Allah, ngapain capek-capek mikirin dia? Siapa dia? Cuman makhluk, nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang bisa nahan takdir Allah buat kita. Kalau Allah mau ngasih takdir ke saya, jadi apa yang Allah tetapkan. Mau ngejungkal seluruh dunia ngalang-ngalangin, gak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tenang hidup mah. Mereka ngomong jelek, kita ngomong baik. Kalau mereka ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Mereka menghina, kita hina lagi. Mereka ngebeberin aib, kita beberin aib lagi. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Mau ngapain kita belajar agama kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Orang milih ngomong jelek, kita milih ngomong baik. Orang mau ngomongin menghina kita menghormati dia. Beda levelnya. Itulah orang yang qalbun salim. Dan terakhir, ini semangat banget nih. Licik, ini dia. Lawannya licik adalah jujur. Dengar ya, tidak ada kisah orang sukses yang benar-benar langgeng kecuali nempel pada dirinya sifat jujur. Jadi rutenya begini nih, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang jujur. Karena dari sidik yahdi ilal bir. Dari kejujuran mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Mengantarkan kepada sorga. Dan hati-hati dengan kadzib, dusta. Dari dusta yahdi ilal fujur. Mengantarkan kepada kebohongan, kejahatan-kejahatan. Dari kejahatan mengantarkan kepada neraka. Jadi ini rutenya nih ya, jujur, baru bisa baik, baru bisa jadi sorga. Tidak jujur, pasti tidak akan baik dan jadi ahli neraka. Itulah sebabnya sepanjang negara ini masih banyak orang yang tidak jujur, ini masih lama bangsa ini jadi baik. Harus jujur dulu. Negara-negara yang tidak mengenal Islam, tapi dia mengenal kejujuran, itu oleh Allah dunianya dikasih kebaikan. Terima kasih, luar biasa. Pokoknya mudah-mudahan kita terhindar dari tengil ini. Dan pasti banyak pertanyaan dan kita akan kembali setelah yang satu ini.